Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Siti Nurjana. Di sini saya dari Prodi Sistem Informasi 2B. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yaitu yang ke-1 ada perkembangan evolusi komputer, yang kedua representasi data komputer, dan yang ketiga fungsi dan interkoneksi komputer. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu komputer. Komputer merupakan suatu peralatan pemrosesan data yang cukup kompleks, bukan saja sekedar peralatan yang terdiri dari hardware dan software saja, tapi merupakan suatu bagian yang terintegrasi yang melibatkan segi arsitektural maupun organisasinya. Fungsi dasar yang dapat dilihat pada sebuah sistem komputer adalah data proses, data strike, data transfer, dan kontrol. Jadi di dalam komputer ini tidak hanya berisi tentang hardware dan software saja, tetapi di dalam komputer ini juga mempunyai beberapa sistem yang mempunyai fungsinya tersendiri. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ke-1, yaitu perkembangan evolusi komputer. Sebelumnya, apa sih evolusi komputer itu? Evolusi komputer ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengurangan ukuran komponen, peningkatan kapasitas, dan kecepatan input-output. Permasalahan dalam merancang sistem komputer yaitu menjaga keseimbangan kinerja dari berbagai unsur sehingga menghasilkan kinerja pada satu bidang, tidak mempengaruhi laju bidang yang lain. Dan di dalam materi ini juga kita akan membahas tentang perkembangan dari setiap komputernya. Lalu, bagaimana sih komputer itu berevolusi dari tahun ke tahun? Bisa kita lihat dalam sejarah perkembangan generasi komputer. Yang pertama ada komputer generasi pertama dari tahun 1940 sampai 1955. Di generasi ini, perkembangan komputer dari masa ke masa terus mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dan di generasi pertama ini juga adanya pembuatan komputer IAS, yang dimana komputer ini terdapat beberapa register dan adanya sebuah siklus instruksi. Komputer generasi pertama yaitu ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Generasi ini menggunakan mesin von Neumann. Pada mesin ini sudah diperkenalkan konsep pemrograman bagi pengaturan keseluruhan sistem. Bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Komputer ini dirancangkan sebagai alat pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru, dan dalam generasi von Neumann ini menggunakan konsep store program dan mempunyai memori utama untuk menyimpan data instruksi. Selanjutnya ada komputer generasi kedua dari tahun 1964 sampai 1971. Keunggulan pada generasi kedua ini yaitu teknologi yang mulai tergantikan dengan transistor dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. IBM 7000 merupakan contoh generasi komputer kedua. Dan selanjutnya yaitu ada komputer generasi ketiga atau disebut dengan rangkaian terpadu dari tahun 1965 sampai 1971. Perkembangan komputer pada generasi ini yaitu menggunakan integrated circuit. Komputer generasi ini mulai menggunakan keyboard dan monitor. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Pada tahun ini juga komputer berkembang sangat pesat.
yaitu komputer generasi keempat pada tahun 1971 juga. Perkembangan komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Contohnya yaitu adanya sebuah laptop. Dan yang terakhir yaitu ada komputer generasi kelima dari tahun 1990 sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini masih dalam tahap pembangunan. Generasi komputer ini sangat canggih dengan teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence atau bisa disingkat dengan AI. Oke, kita lanjut materi yang kedua, yaitu representasi data komputer. Kita lihat dalam format data pada komputer yang terbagi menjadi dua. Yang ke satu yaitu ada SCII, yaitu standar pengkodean karakter yang digunakan di komputer dan perangkat lain untuk file teks yang mempunyai set karakter 128 simbol. Simbol termasuk huruf kapital dan huruf kecil, angka, tanda baca, karakter yang mudah diingat, dan karakter kontrol. Teks direpresentasikan menggunakan kode ASCII di komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Dan yang kedua yaitu ada BCD. Pada saat komunikasi antara rangkaian digital dengan penggunanya yaitu manusia, diperlukan interface atau antarmuka yang dimengerti oleh kedua pihak. Interface atau antarmuka tersebut biasanya akan menerima data dalam bentuk bilangan desimal. Kemudian, rangkaian digital harus menggunakan beberapa kode biner agar lebih mudah untuk mewakili bilangan desimal tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada aritmetika komputer. Aritmetika komputer merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer dan dasar dari pembuatan dari sebuah komputer. Aritmetika komputer dibentuk dua jenis bilangan yang sangat berbeda, yaitu ada integer dan floating point. Yang kesatu yaitu aritmetika integer. Pada proses aritmetika ini ada beberapa proses, yaitu yang kesatu ada negasi, yang kedua penjumlahan, yang ketiga pengurangan, yang keempat perkalian, dan yang kelima pembagian. Yang selanjutnya ada aritmetika floating point, yaitu ada beberapa masalah yang dapat timbul sebagai hasil operasi-operasi tersebut, diantaranya eksponen overflow, eksponen underflow, signifikan underflow, dan signifikan overflow. Yang selanjutnya ada konversi bilangan. Konversi bilangan dalam aritmetika komputer terbagi menjadi 4. Yang kesatu ada desimal dari angka 0 sampai 9, yang kedua ada biner hanya angka 0 dan 1, dan yang ketiga ada oktal dari angka 0 sampai 7, dan yang keempat ada heksadesimal dari angka 0 sampai 9, dan dilanjut dari huruf A sampai F, disambung lagi dengan angka dari 10 sampai angka 15. Dan yang selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu fungsi dan interkoneksi komputer. Di dalam materi ini kita akan